Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lana Susawati. Saya berasal dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan materi kita pada saat ini. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Hasnal Faiza yang telah membimbing saya. Bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dapat dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Dengan menganggap pelaku itu tidak penting, maka subjek atau pokok pembicaraan yang bukan pelaku dianggap lebih penting jika ditemakan. Pelaku yang dihilangkan ialah pelaku yang melakukan perbuatan fisik ataupun non-fisik. Pelaku dapat berupa aktor untuk proses material, penginder untuk proses mental, pembicara untuk proses verbal, dan pemerilaku untuk proses perilaku. Dengan menghilangkan pelaku dan lebih mementingkan peristiwa yang terjadi, maka teks akademik tersebut bersifat objektif. Materi selanjutnya yaitu teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor ialah kalimat yang tidak lengkap. Di dalam kalimat ini tidak memuat salah satu unsur dari subjek ataupun predikator. Akibatnya, kalimat ini tidak dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatikal ataupun tidak dapat dianalisis dari sudut pandang menurut jenis dan fungsinya. Selain itu, keberadaan kalimat minor pada teks akademik akan menyebabkan terhentinya arus informasi secara tekstual. Materi selanjutnya yaitu teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal memiliki kelebihan dan kekurangan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek, verba yang berfungsi sebagai finit ataupun predikator, kata-kata struktural yang terdiri dari konjungsi dan preposisi. Teks akademik yang mengandung kalimat tak gramatikal, baik berkekurangan maupun berkelebihan unsur tertentu, menunjukkan bahwa teks tersebut memiliki bahasa yang tak baku. Selanjutnya yaitu teks akademik tergolong ke dalam genre faktual dan bukan genre fiksional. Teks-teks yang dikatakan faktual adalah teks-teks yang ditulis berdasarkan kenyataan empiris, bukan pada rekaan ataupun khayalan. Sebagian besar teks akademik itu dimuat di dalam karya ilmiah yang termasuk ke dalam genre faktual. Materi selanjutnya yaitu menyediakan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama ada ulasan buku. Ulasan buku ialah tulisan yang berisi tentang kritikan terhadap buku tersebut. Yang kedua itu proposal. Proposal adalah tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal ini dapat berupa proposal penelitian ataupun proposal kegiatan. Yang ketiga itu laporan. Laporan terdiri dari laporan penelitian dan laporan kegiatan. Selanjutnya yang keempat itu ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah terdiri dari artikel penelitian, artikel konseptual. Artikel penelitian ialah laporan penelitian yang disusun di dalam bentuk artikel. Yang kedua, artikel konseptual. Artikel konseptual ini ialah artikel yang ditulis sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Selanjutnya yaitu membangun teks akademik secara mandiri. Bagaimana sih membuat teks akademik itu secara mandiri? Pertama, yaitu membuat rangkuman yang berisi keseluruhan dari isi bab dan maksimal itu 3 paragraf. Yang kedua, itu membuat tugas ataupun proyek dengan teks akademik. Adapun cara membuat tugas, yaitu carilah beberapa teks yang dimuat di dalam buku jurnal, majalah, ataupun media lain. Selanjutnya, analisislah apakah teks tersebut mengandung ciri-ciri akademik. Amatilah teks-teks tersebut. Identifikasi teks tersebut apakah mengandung genre mikro ataupun genre makro di dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu buatlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait di dalam teks tersebut serta buatlah jawabannya. Yang terakhir itu tulislah hasil ataupun jawaban dari poin pertama sampai dengan poin ketiga lalu salin di dalam kertas. Yang kedua itu adalah proyek. Susunlah proyek belajar yang di dalamnya terdapat ciri-ciri teks akademik maupun teks non-akademik. Lalu lakukan seperti pada tahap-tahap di atas ini.
Sekian presentasi dari saya, semoga teman-teman dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan saya memohon maaf jika saya ada kesalahan kata ataupun salah penafsiran. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.